yang disebut kesombongan. Jadi kesombongan ini bisa menjadikan kehancuran bagi semua manusia yang berperilaku menyimpang tadi. Nah, berkaitan dengan kesombongan tadi itu bisa merasuk ke setiap jiwa dari semua kalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas ujian hidup di dunia bukanlah harta, tahta, wanita. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, kita masuk ke pembahasan. Mungkin seperti yang sering kali didengar sama teman-teman, sama saudara-saudara semuanya, bahwa seringkali disampaikan kalau ujiannya berat hidup di dunia itu ya harta, tahta, wanita. Berkaitan dengan ini, ada satu lagi yang apabila itu terjadi, itu akan menjadikan susah. Susah dalam arti ya tidak selamat dunia, tidak selamat akhirat. Berkaitan dengan ini, kita bahas dulu harta, tahta, wanita. Jadi kita mulai dari harta. Harta, orang itu untuk bisa diuji dengan harta, tentunya kan dia juga harus berharta terlebih dahulu. Maksudnya seandainya dia punya harta banyak kan dia mungkin menggunakan hartanya tidak pada mestinya, terus lupa berbuat baik, sedekah dan lain sebagainya. Namun untuk dia bisa zolim berkaitan dengan harta tadi, menggunakan harta tidak pada mestinya, terus semaunya sendiri berkaitan dengan harta, itu tentunya kan dia harus punya harta dulu. Berarti kan itu tidak semua orang bisa, hanya orang yang berharta atau hanya orang yang bermateri lebih untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak baik berkaitan dengan berlebihan harta tadi. Ya mungkin pamer dan lain sebagainya. Itu kan berarti dia harus berharta dulu, foya-foya dan lain sebagainya. Berarti kan harus ada modalnya dulu, harus ada hartanya dulu. Seperti itu. Begitu juga dengan tahta. Jadi tahta tadi untuk orang bisa menjadi korupsi, untuk orang bisa menjadi lupa daratan, untuk orang bisa menjadi menggunakan kekuasaan semaunya sendiri tanpa mengikuti aturan. Itu kan tentunya dia juga harus berkuasa dulu, harus punya tahta dulu, harus punya jabatan dulu. Untuk dia bisa otoriter memimpin suatu lembaga atau apapun itu kan tentunya dia juga harus menjadi pemimpin dulu. Jadi itu tidak bisa mengena ke semuanya karena sebelum dia menjadi penguasa tentunya dia tidak tergoda atau digoda dengan tahta tadi. Begitu juga dengan yang terakhir adalah wanita. Wanita bagi seorang laki-laki atau laki-laki bagi seorang perempuan atau wanita. Jadi untuk orang itu berbuat yang tidak baik, berbuat yang menyimpang, itu kan juga harus ada modalnya. Yang laki-laki mungkin harus ganteng dulu, yang perempuan juga mungkin harus cantik dulu. Nah, berkaitan dengan itu juga ada faktor pendukungnya. Mungkin harus ada materinya dulu dan lain sebagainya. Seorang laki-laki itu mau nakal kalau seandainya dia ganteng, oke lah kalau mungkin dia ganteng, dia tidak butuh modal, mungkin dia bisa seperti itu. Tapi kalau seandainya dia tidak ganteng, otomatis kan harus ada modalnya. Ya, berkaitan itu pasti ya dengan materi tadi. Jadi dia juga harus punya materi yang cukup untuk menunjang perilaku menyimpang yang tidak baik tadi. Begitu juga dengan mungkin wanita. Wanita kalau seandainya mau nakal, modal cantik saja mungkin sudah banyak yang mau. Tapi kalau berkaitan dengan itu, kalau seandainya dia punya wajah pas-pasan juga belum tentu banyak yang mau. Berarti kan ada faktor pendukungnya. Jadi ada faktor pendukungnya. Jadi faktor tidak cuma satu, dia tidak cuma hanya godaan ujian nafsu saja, kan seperti itu. Nah, berarti harta, tahta, wanita itu tidak bisa mengena ke semua aspek.
Jadi tidak semua orang itu pasti diuji dengan harta tahta wanita. Jadi ada satu hal yang itu pasti bisa mengena ke semua kalangan, entah itu baik yang miskin atau yang menengah atau yang kaya, yang cantik, yang sedang atau yang jelek, itu bisa saja terkena. Apakah itu? Yaitu adalah yang disebut kesombongan. Jadi kesombongan ini bisa menjadikan kehancuran bagi semua manusia yang berperilaku menyimpang tadi. Nah, berkaitan dengan kesombongan tadi itu bisa merasuk ke setiap jiwa dari semua kalangan, baik itu yang miskin, baik itu yang menengah, baik yang itu kaya. Kalau seandainya dia kaya, dia mau memamerkan kekayaannya, dia kan harus kaya dulu. Sedangkan kalau seandainya miskin kan dia tidak bisa memamerkan kekayaannya. Cuman kalau sombong ini, dia tidak butuh kaya, tidak butuh miskin. Jadi sombong itu miskin pun juga bisa sombong. Jelek pun bisa sombong. Kan begitu. Jadi bisa mengena ke siapa saja. Yang jelek, yang miskin saja bisa sombong. Apalagi yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang berpangkat, yang berkedudukan. Itu tentunya lebih berpotensi sombong. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada juga yang tidak sombong. Namun berkaitan dengan ini eh, tiga aspek tadi, ya kan, harta tahta wanita itu saya jelaskan itu tidak bisa mengena ke semuanya. Namun berkaitan dengan sombong, sombong itu semuanya bisa bisa melakukan itu, bisa terjangkit penyakit itu, penyakit sombong. Sedangkan sombong itu adalah selendang kebesarannya Allah. Jadi pakaiannya Allah. Jadi tidak ada makhluk yang berhak menyandang kesombongan. Yang berhak hanyalah Allah. Jadi apabila kita mengikuti angkara hawa nafsu kita, ya pasti kita diarahkan ke jalan kesesatan, jalan yang buruk. Maka dari itu pandai-pandailah menjaga hati, pandai-pandailah menjaga lisan. Apabila yang sedang dalam keadaan yang kurang atau titik terendah, yakini saja itu adalah jalan yang baik. Insya Allah dengan itu kita akan diselamatkan Allah dari hal-hal yang tidak baik. Begitu juga dengan yang sedang dalam kondisi ekonominya tinggi, baik, ya jagalah amanah dari Allah tadi, pergunakanlah dengan baik. Kalau perlu ya sedekahkan dan lain sebagainya, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ketentuannya. Supaya apa? Untuk membersihkan rezeki kita, supaya apa yang kita makan tadi menjadi hal yang baik bagi diri kita. Berkaitan dengan sombong mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin, ada pertanyaan, ada masukan. Buat ciri-ciri orang yang sombong itu gimana, Mas? Jadi kalau ciri-ciri yang sombong itu tentunya menonjolkan apa yang dia punya. Jadi sombong itu tadi sebetulnya modalnya itu apapun bisa menjadikan modal untuk menjadi sombong. Ya suatu contoh, mohon maaf mungkin ada kalangan tertentu yang tadinya belum punya kendaraan bagus, terus punya kendaraan bagus, dia pamerkan. Dari pamer tadi nanti akan timbul rasa sombong. Berkaitan dengan itu kan berarti harus ada modal materi. Namun kadang-kadang saat orang sombong itu tidak hanya perkara materi, bisa juga masalah keilmuan, pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya kadang-kadang begini, kalau ada orang debat pengetahuan antara satu dengan yang lain. Itu awalnya debat itu pasti kalau seandainya dia pakai pikiran dingin, hati dingin itu rasional debatnya. Namun setelah sudah mencapai titik puncak, eh, pengen mengalahkan. Nah ini di sini letaknya. Kalau udah pengen mengalahkan lawan bicara, itu nanti akan ada timbul sifat sombong. Jadi meninggikan bahwa saya itu yang lebih tahu daripada kamu. Sebetulnya tidak demikian ya harusnya. Kalau memang kita mau argumen atau tukar pemikiran atau kasanah ilmu, ya kita tentunya harus terbuka. Jadi apa yang kita yakini benar, kalau memang ada yang bisa meluruskan itu lebih benar, ya kenapa tidak. Jadi
kebenaran itu adalah sifatnya mutlak. Jadi mau keluar dari siapapun namanya kebenaran tetap kebenaran. Suatu contoh begini, ada seorang pencuri, jelas itu pencuri, maksudnya dikenal orang kalau dia itu pencuri. Namun pencuri tadi bilang, kalian jangan suka mencuri. Mencuri itu perkara yang tidak baik. Mencuri itu adalah perbuatan yang batil, yang tidak baik. Itu kan suatu kebenaran yang diucapkan oleh seorang yang berperilaku tidak benar. Nah, bukan berarti terus kita tidak percaya, wah yang bilang saja pencuri masa bilang begitu. Kan bukan begitu. Tetap yang dia ucapkan adalah suatu kebenaran. Namun yang mengucapkan, ya mungkin perilakunya tidak benar. Kan? Nah, itu artinya apa? Kita harus selalu menjaga hati kita. Jadi kebenaran bisa datang dari manapun. Kalau seandainya ada hal yang agak menonjol dari diri kita, ya sebisa mungkin kita tutupi. Maksudnya kita tutupi sewajarnya saja lah. Kalau kita perlukan untuk berbicara, ya berbicara. Berkaitan dengan argumen tadi. Kalau berkaitan dengan mungkin postur, ini mohon maaf ini, kadang-kadang ada mungkin entah ini bisa menjangkit laki-laki ataupun perempuan. Jadi bisa menjangkit ke laki-laki ataupun perempuan. Yang laki-laki mungkin badannya kekar, badannya bagus, itu bisa dia mempunyai rasa sombong, membanggakan diri. Postur saya bagus, tinggi, besar, otot saya kuat, kekar seperti itu. Begitu juga dengan wanita. Ini kebanyakan kadang-kadang ini wanita. Ya mohon maaf, mungkin posturnya bagus dan lain sebagainya, dia menggunakan pakaian ketat dan lain sebagainya. Yang seharusnya aurat yang seperti itu tertutupi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya bisa menggapai ridho Allah tadi. Mungkin seperti itu. Menurut sampean, sombong yang paling bahaya ataupun yang paling tinggi itu sombong yang seperti apa menurut sampean, Mas? Sombong yang paling bahaya itu adalah merasa dirinya paling bisa. Maksudnya merasa dirinya paling bisa itu jadi seolah-olah dia bisa kerjakan semuanya itu sendiri. Kalau dia sudah merasa dia bisa mengerjakan semuanya sendiri, itu berarti dia melupakan adanya Allah di situ. Gitu. Jadi apalagi kan kadang-kadang orang kan gitu, kalau ada dia penyelesaian masalah atau apa, dia sampai tepuk dada, ini lo aku, ini lo saya, kan begitu. Kalau dia bilang ini lo saya, kan, berarti seolah-olah tidak ada Allah di situ. Sedangkan bahkan dirinya sendiri yang bilang itu adalah milik Allah. Apapun yang terjadi, prestasi yang dia bisa lakukan bisa sampai terwujud, bisa sampai terjadi, itu pun karena ridhonya Allah. Tanpa ridhonya Allah tidak akan mungkin bisa terjadi. Jadi sebetulnya tidak ada daya upaya itu tanpa izin daripada Allah. Makanya bahaya seperti itu. Jadi jangan pernah menyombongkan diri berkaitan dengan kemampuan kita, karena apapun itu ya semua bisa terjadi seperti itu karena ridhonya Allah. Seperti itu. Terus caranya bagaimana, Mas, biar menjaga hati biar nggak sombong? Ya tentunya berkaitan dengan itu kita harus mempunyai kesadaran yang mutlak ya. Kesadaran yang mutlak bahwa semua yang ada di alam semesta ini apapun itu yang tersusun dari langit dan bumi dan semuanya semesta alam itu adalah semuanya milik Allah dan semuanya itu bisa beredar, bisa berputar pada porosnya, bisa berjalan semestinya pada kodratnya, pada takdirnya itu adalah kehendak Allah. Jadi tidak ada satupun apapun itu alasannya yang bisa kita sombongkan. Karena apapun itu, entah itu harta, entah itu kemampuan, keilmuan, atau mungkin fisik dan lain sebagainya, itu adalah karunia yang datangnya dari Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan karena kita lahir ke dunia itu kita tidak bisa pesan. Kita tidak bisa pesan pengen menjadi ganteng atau pengen menjadi cantik atau pengen menjadi putih atau hitam atau dilahirkan dari keturunan siapa dan siapa itu kita tidak bisa pesan. Semua itu adalah kehendak Allah. Jadi apabila kita dilahirkan dari seorang yang kaya atau kita dilahirkan dari silsilah yang terpandang atau apapun itu, ya sudah, kita syukuri saja. Kita tidak perlu
melebih-lebihkan karena semua itu adalah kodrat takdir yang datang dari Allah. Seperti itu. Terakhir, pesan moral dari sampean. Pesan moral dari saya ya, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, hidup di bumi ini, tentunya kita hidup ada yang menghidupi. Baik itu mau rezeki atau apapun itu semua sudah diatur sama Allah. Berkaitan dengan kesehatan kita, kemampuan kita, keilmuan kita, ketampanan kita, kecantikan kita, semuanya itu adalah murni rahmatnya Allah. Maka dari itu kita hidup di dunia, jangan lupa selalu menyembah kepada yang menciptakan, yaitu Allah, Tuhan semesta alam. Karena apapun itu yang terbaik adalah sujud, ikrar kita, menyembah kita kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Pencipta, menciptakan alam semesta dan semuanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin sekilas itu saja. Jadi harapan saya mohon dipahami. Jadi harta tahta wanita itu memang perkara yang seringkali disampaikan berkaitan dengan ujian hidup atau godaan hidup. Kalau harta ya kemungkinan jadinya melenceng berkaitan dengan menggunakan hartanya tadi. Kalau tahta ya berkaitan dengan tahta, dia akhirnya otoriter, menggunakan jabatan tidak pada semestinya. Wanita berarti berkaitan dengan lawan jenis syahwat tadi. Namun dari ketiganya itu membutuhkan faktor pendukung. Tapi yang jelas yang tidak membutuhkan faktor pendukung dan bisa kena ke siapa saja dan kesombongan. Maka dari itu peliharalah hati kita, peliharalah pikiran kita, peliharalah akal kita dari sifat yang sombong. Karena sifat sombong itulah perkara yang baik. Itu saja akhir dari saya. Maaf kalau ada ucap kata. Saya ingatkan yang terakhir kali, kebenaran yang hakiki itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya mohon maaf kalau ada ucap kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.